Tanggal 16 September ini menjadi hari yang paling menebarkan dan ditunggu-tunggu oleh kandidat calon Sekda Provinsi Kepri yang mengikuti seleksi pencalonan sebagai Sekda Provinsi Kepri. Karena di tanggal 16 tersebut, nama-nama yang lolos seleksi sebagai calon Sekretaris Daerah Provinsi Kepri akan diumumkan. Saat ini ada 8 nama yang mengikuti seleksi sebagai calon Sekda tersebut, di mana dari 8 nama calon tersebut, terdapat 3 nama dari Kabupaten Karimun, yakni Muhammad Hasbi, Samsuardi, dan Haji Tengku Said Arif Fadilah. Nama yang terakhir ini diyakini akan menjadi kandidat kuat menjadi Sekda Provinsi Kepri, karena Tengku Said Arif Fadilah di samping mempunyai kedekatan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, beliau juga mempunyai wawasan yang luas sehingga dianggap mampu untuk membantu Gubernur Kepri untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Kepri. Menurut Pak Sekda sendiri, Pak Arif, sebagai salah satu kandidat untuk Sekda Provinsi Kepri, ada keyakinan memang yang terpilih nanti dari sekian. Kalau kita kan selaku pribadi kan harus optimis ya. Optimis kalau bekerja itu, kalau saya kan prinsipnya harus optimis. Saya harus ingin mencoba, kalau saya kan ingin yang terbaik, ingin berhasil, ingin sukses, itu kan tipe saya. Nah, jadi setiap tahap-tahap itu saya harus belajar. Jadi maaf cakap, saya belajar sampai jam 2 malam loh. Sampai di sana saya belajar, saya sholat malam, saya subuh saya belajar lagi. Karena saya juga ingin hasilnya yang bagus, yang terbaik. Jadi setiap tahap itu saya ikuti dan belajar terus sampai istilahnya belajar sudah, usaha sudah, tinggal berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan. Karena kita juga prinsipnya kan ingin membantu Pak Gubernur dalam bekerja, karena beliau juga kan Sekda itu kan mengimplementasikan kebijakan kepala daerah. Apa yang kebijakan Pak Gubernur itu kita harus dukung, kita aplikasikan, kita implementasikan sesuai dengan koridor. Birokrat ini kan mesin untuk bagaimana bisa berjalan ke pemerintahan beliau. Walaupun kalau birokratnya tidak bisa menjalankan, beliau melakukan visi dan misi, sosialisasi keluar, mesinnya tidak menjalankan, tidak juga pekerjaan itu sukses. Maka itu kita harus punya komitmen. Maka itu saya bekerja itu berangkat daripada nawa itu. Hati itu ingin membantu beliau bekerja, karena beliau punya niat yang bagus dan ingin membangun pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ini, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin berusaha membantu beliau mengimplementasikan kebijakan itu. Itu intinya yang kita harapkan. Tapi dalam perjalanan kan tahap demi tahap. Sekarang alhamdulillah sudah tahap ketiga yang kita lewati, tinggal satu tahap lagi. Wawancara dengan, saya tidak tahu, wawancara dengan tim lah ya, pansel, dan mungkin juga sampai ke user kan Pak Gubernur ya, mungkin nanti terakhir itu 16 pengumuman. Dari pengumuman itu nanti terpilih mungkin 3 orang atau apa, ya, itu tergantung kebijakan dari mereka lah. Yang penting saya tahap demi tahap, saya belajar, saya ikuti dengan cermat, apa-apa pertanyaan saya kerjakan dengan baik, sehingga tahap demi tahap insya Allah akan ya kita berdoa semua lah, Allah akan berikan jalan. Jadi keputusan penentuan itu di mana tuh? Di gubernur atau di menteri atau di presiden? Keputusannya begini, proses dalam undang-undang ASN itu kan setelah pansel ini kan istilahnya menggodok, memproses. Tahapan seleksi penjaringan Sekda Provinsi Kepri saat ini tinggal satu langkah lagi, yakni tes wawancara. Setelah tahap demi tahap tes ini selesai, akan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama yang lolos seleksi, dan dilanjutkan dengan mengirim nama-nama yang lolos tersebut ke Kemendagri Republik Indonesia. Chandra Wijaya, Karimun TV.